Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita mengalami kemerdekaan? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh mendengarkan Yesus dan percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan percakapannya dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga yang kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Saudara-saudari terkasih, firman pada hari ini menceritakan bagaimana sikap batin dari orang-orang Yahudi. Meski mereka sudah sungguh-sungguh menyimak perkataan Yesus, percaya kepadanya, dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa mereka adalah kalangan orang baik, namun perilakunya tidak sepenuhnya sejalan dengan pengetahuan dan imannya. Oleh karena itulah, Yesus mengingatkan mereka untuk lebih konsisten menjalankan firman Tuhan sehingga dapat mengalami kebenaran sejati
yang melampaui segala pengetahuan dan iman, dan merasa sungguh-sungguh merdeka. Namun, orang-orang Yahudi tersebut lagi-lagi menggugat. Mereka tidak menyerap umpan balik dari Yesus, melainkan membantahnya. Yesus dengan sabar berdialog dengan mereka agar mereka sadar akan ketidaksadarannya, kembali bertekun dalam praktek pengetahuan dan iman, serta menguak kebenaran yang memerdekakan mereka dari kepalsuan dan dosa. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ahli humaniora terkemuka. Ia sering menulis dan diundang sebagai pembicara. Pada suatu hari, ia menerima umpan balik dari seniornya. Meski cara penyampaian senior bersifat lembut dan penuh belas kasih, namun reaksi spontan ahli humaniora itu adalah ketus menolak dan menyimpan marah di dalam hatinya. Setelah beberapa waktu, ahli humaniora itu tersadar akan kesalahannya. Namun, ia merasa tidak berdaya untuk memperbaikinya. Ia terbelenggu dalam sikap reaktif menolak atau menggugat sesuatu. Ia ingin berubah, namun belum mampu mengubah sikap dasar penolakannya. Tanpa sadar, ia juga sedang bersikap menolak keadaan dirinya. Bagaimana ia dapat bebas merdeka dari belenggu sikap penolakannya? Pertama, ia diam, menghela nafas panjang dan melepaskan ketegangannya. Kedua, ia mengakui dan menerima cacat diri yang ada. Tidak ada lagi gerakan nafsu untuk mengubah dirinya. Yang ada, semua ia rasakan baik-baik saja, termasuk cacat diri yang ada sebagaimana adanya. Ia pun bebas merdeka dari sikap menolak diri sendiri. Ia merasa tercerahkan, bersyukur, dan tumbuh harapan untuk belajar menerima sesama dan kenyataan yang berbeda dengan keinginan. Maukah saya diam, bernafas panjang, melepas ketegangan, menerima yang ada, dan bebas merdeka dari dosa pokok atau sikap menolak rahmat terberi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mendekatkan kami saat ini. Kami sadar bahwa risiko jatuh kembali dalam dosa pokok, sikap menolak rahmat terberi itu masih ada. Namun kami tidak lagi takut ataupun berputus asa. Kami percaya Engkau setia menerima kami, sehingga kami pun mau bertekun untuk belajar hening, rileks, serta menerima apapun yang ada. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.